Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas salah satu kisah yang sangat agung tentang mukjizat Rasulullah SAW, yaitu kisah ketika Rasulullah SAW membelah bulan. Hadirin jamaah sekalian, diriwayatkan bahwasanya suatu saat Abu Jahal mengirim surat kepada Habib bin Malik, salah seorang penguasa Arab di daratan Syam. Maka Habib bin Malik datang menuju Mekah membawa pasukan yang sangat banyak. Dalam beberapa riwayat dikatakan sebanyak 12.000 orang. Maka ketika beliau sampai di Mekah, maka Habib bin Malik langsung disambut oleh Abu Jahal, diberikan dengan banyak sekali hadiah oleh Abu Jahal. Kemudian Habib bin Malik tiba-tiba bertanya kepada Abu Jahal tentang Muhammad. Karena mungkin dia sudah pernah mendengar ya desas-desus di Mekah, ada seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi, seorang utusan Allah. Maka Abu Jahal ketika itu berkata, "Jangan engkau tanyakan tentang dia, tanyakan saja kepadaku tentang Bani Hashim." Bani Hashim adalah keluarga Rasul, juga keluarga yang sangat terpandang di Mekah. Maka kata Abu Jahal, "Dah tanyakan saja tentang Bani Hashim, jangan tanyakan tentang si Muhammad ini." Maka kemudian Habib bin Malik memaksa Abu Jahal untuk bertanya tentang Nabi kita Rasulullah SAW. Maka kata Abu Jahal, "Muhammad adalah seseorang dulunya orang yang jujur di kalangan kami, orang yang baik, orang yang terpandang dari keluarga terpandang. Tetapi tiba-tiba dia membawa agama baru, mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai utusan Allah, dan kemudian dia memecah belah hubungan keluarga kami dan memecah belah suku kami." Maka ketika itu Habib bin Malik ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Jahal dengan berat hati menyuruh orang untuk memanggil Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah Rasulullah SAW menemui panggilan itu. Kemudian Habib bin Malik bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah engkau ini mengaku seorang nabi?" Maka kata Rasulullah, "Benar. Allah Subhanahu wa taala sudah utus aku kepada seluruh manusia untuk mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, menafikan semua berhala-berhala, sesembahan manusia yang tidak memberikan manfaat dan mudarat, dan juga aku adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Habib bin Malik kemudian mengatakan, "Maukah engkau tunjukkan kepadaku kelebihan dan itu menunjukkan bahwasanya bukti kenabianmu?" Artinya Habib bin Malik meminta Rasulullah menunjukkan mukjizatnya. Maka kata Rasulullah, "Apa yang ingin engkau minta dariku?" Kata Habib bin Malik, "Baik, aku minta kepada engkau agar engkau menenggelamkan matahari." Waktu itu dalam keadaan sore. Agar engkau menenggelamkan matahari, kemudian menaikkan bulan, kemudian bulan ini engkau panggil mendekat, setelah itu engkau belah bulan ini, setelah engkau belah bulan ini, aku minta bulan itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian engkau tutup kembali bulannya, engkau kembalikan lagi bulan pada tempatnya, dan engkau tarik kembali matahari kepada tempatnya." Maka Abu Jahal ketika mendengar ujian daripada Habib bin Malik tersenyum, karena dia yakin Nabi Muhammad sudah pasti tidak mampu melakukan itu. Maka akhirnya hadirnya sekalian, Rasulullah kemudian naik ke atas Jabal Abu Qubais, sebuah gunung di pinggir Ka'bah. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat di situ dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguhnya doa. Maka setelah Rasulullah berdoa, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, lakukanlah apa yang mereka mau. Sesungguhnya aku sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada matahari dan bulan serta siang dan malam
agar mereka ini mengikuti perintah engkau. Ya, jadi Allah sudah memerintahkan matahari, bulan dan semuanya mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah kembali menemui orang-orang tadi, Abu Jahal, Habib bin Malik dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang diinginkan oleh Habib bin Malik. Ya, maka Rasulullah, ya, matahari yang masih bersinar ditenggelamkan oleh Rasulullah. Kemudian bulan, ya, yang ketika itu masih bersembunyi ditarik oleh Rasulullah, kemudian muncul, kemudian tiba-tiba menjadi gelap. Ya. Kemudian bulan ini dipanggil oleh Rasulullah, kemudian mendekat dan dibelah oleh Rasulullah SAW. Bulan ini menjadi dua. Kemudian bulan ini ketika menjadi dua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditutup kembali oleh Rasulullah dan dikembalikan lagi kepada tempatnya, dan matahari ditarik kembali sebagaimana semula. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mukjizat yang begitu jelas, terang di depan mata mereka, ternyata mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mukjizatnya ada di hadapan mereka. Ya. Bahkan Abu Jahal ketika itu, karena dia penasaran, dia tetap mengatakan ini adalah sihirnya Muhammad. Maka dia memanggil, ya, orang. Ya, biasanya kalau sihir itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berada di kawasan tersebut. Jadi misalnya Rasulullah atau seseorang melakukan sihir di Mekah, ya maka sihir itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang Mekah, tapi tidak bisa dilihat oleh orang luar Mekah. Maka Abu Jahal memanggil orang yang sedang baru pulang melakukan perjalanan dari Syam. Ada seseorang dipanggil Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ketika hari ini jam ini kamu melihat sesuatu yang aneh nggak di Syam? Maka kata orang ini, iya aku melihat sesuatu yang aneh. Apa? Aku melihat, ya, tiba-tiba matahari menjadi gelap dan tiba-tiba bulan itu mendekat dan terbelah dua, kemudian kembali lagi kepada tempatnya. Kita bisa bayangkan, artinya yang melihat mukjizat Rasul ini bukan hanya orang Mekah, orang di luar Mekah pun bisa melihat, dan ini dipastikan kembali oleh Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal tetap saja tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mahalnya hidayah. Ya. Kita melihat ada orang yang depan mata mereka mereka melihat mukjizat Rasul tapi tidak mau beriman kepada Rasul. Bahkan berapa banyak orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasul, tahu bagaimana kehidupan Rasulullah ketika masih muda, orang yang jujur, tidak pernah berbohong, ya. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, selalu membantu orang lain, ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, tapi karena tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tetap saja mereka ini tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kita yang hidup jauh dari zaman Rasulullah, tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah. Ini nikmat yang sangat besar. Maka hidayah ini begitu mahal. Ya, alhamdulillah kita berada di dalam agama Islam ini, dan alhamdulillah kita dilahirkan oleh orang tua yang mungkin juga agama Islam juga, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam agama Islam ini, dan kita tetap pegang teguh agama Islam ini hingga akhir hayat kita, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan nikmat yang sangat mulia ini, hadirin jamaah sekalian. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.